Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nineka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28921500128, Prodi Manajemen, mata kuliah Emotional Intelligence, dosen Bapak Sugeng Prayetno SH SE MM. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional seorang pemimpin. Kecerdasan emosional merupakan soft skill yang butuh dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali seorang pemimpin. Menurut Psikologi Today, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain. Kecerdasan ini berkaitan antara kompetensi emosional dan sosial yang berkontribusi pada seberapa efektif seseorang memahami dan mengekspresi diri mereka, memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka, dan kemudian mengatasi stres serta tuntutan sehari-hari. Karakteristik kecerdasan emosional. Menurut psikolog ternama Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik. 1. Self-awareness atau emotional awareness, penilaian diri pribadi dan percaya diri. 2. Self-management, emotional self atau kontrol, kemampuan beradaptasi, orientasi pada prestasi, dan optimis. 3. Social awareness, empati, organizational awareness, dan secara orientasi melayani. 4. Social management, manajemen konflik, inspirational leadership, developing others, dan influence. Kecerdasan emosional seseorang dapat dilihat ketika orang tersebut pandai memahami emosi mereka sendiri, pandai mengelola emosi, berempati terhadap dorongan orang lain, dan pandai menangani emosi orang lain. Pemimpin membutuhkan 4 karakteristik tersebut untuk menjadi sosok yang cerdas secara emosional. Ketika seseorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia akan mampu beradaptasi dengan dunia yang telah inklusif dan bahkan mampu membawa dunia menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh siapapun. Sebagai contoh, orang pemimpin memiliki kepedulian terhadap penyandang difabel tuli. Dia memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh difabel tuli tersebut, seperti infrastruktur dan pelayanan publik yang belum fleksibel. Selanjutnya, dia mencoba beradaptasi dengan belajar bahasa isyarat untuk bisa memahami lebih dalam seperti sulit sebagai difabel tuli. Pada akhirnya, ketika pemimpin tersebut sudah mendapat makna dari pembelajarannya, dia mungkin memberikan pengaruhnya untuk membangun kesadaran orang baik terhadap difabilitas. Disinilah pentingnya kehadiran seorang pemimpin, melayani dan memberi pengaruh positif kepada pengikut dan calon pengikutnya. Kecerdasan emosional membentuk kepemimpinan yang efektif. Manusia jelas mendapatkan manfaat dari perkembangan emosi, bahkan emosi orang-orang di sekitar turut mempengaruhi perkembangannya. Bayangkan sebuah perusahaan yang selalu menerapkan daily scrum. Mereka secara penuh empati saling memahami tugas masing-masing rekannya di saat daily scrum berlangsung. Mereka saling mengutarakan kendala yang dialami dan saling memberi masukan. Tentunya nuansa nyaman akan terasa di dalam perusahaan tersebut karena adanya dukungan dan rasa saling memahami antar rekan maupun pemimpin. Dan di lain hal, terdapat tipe kepemimpinan yang harus kita sadari ternyata memberi ketidakefektifan terhadap kecerdasan emosional kita. Tipe kepemimpinan laissez-faire, misalnya kepemimpinan atau biasa dikenal sebagai tipe kepemimpinan delegatif, merupakan tipe untuk diambil tipe di mana orang pemimpin banyak menyerahkan keputusan untuk diambil oleh anggotanya.
Yang terjadi dari tipe kepemimpinan ini justru kurangnya influence yang dirasakan oleh anggota dari kepemimpinan. Anggotanya mungkin menjadi lebih produktif karena diberi ruang otonomnya, namun menjadi hampa akan nilai. Pemimpin selain terfokus pada target dan juga harus bisa menjelaskan kepada anggotanya harus mengejar target tersebut. Kepemimpinan yang berrelasi baik dengan kecerdasan emosional adalah tipe kepemimpinan yang transformatif, melayani. Tipe kepemimpinan tersebut merupakan tipe kepemimpinan yang dapat melatih kecerdasan emosional seseorang pemimpin secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pemimpin dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi berhasil mengelola tantangan yang kompleks melalui pembangunan kepercayaan diri dan keberanian memahami kebutuhan orang lain, berkomunikasi secara terbuka dan langsung, menunjukkan kepedulian yang tulus untuk orang lain, dan berkolaborasi. Maka dari itu, kemampuan beradaptasi dengan tantangan akan terus menjadi pembelajaran berkelanjutan yang baik untuk seseorang pemimpin. Dia akan mengejar target dan nilai bersama anggota-anggotanya dari waktu ke waktu. Bersamaan dengan hal tersebut, karakteristik kecerdasan emosional seseorang pemimpin akan terbentuk. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.